Jokowi diduga telah menjadi otak pembantaian 16 KSR FPI, tragedi 894 petugas KPPS, tragedi Kanjuruhan, dan kematian para ulama dan aktivis pejuang keadilan. Prabowo dalam pusaran para pengkhianat bangsa dan negara. Oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Mungkin Prabowo bukan seorang pengkhianat, karena di dalam dirinya masih peduli rakyat dan secara retorika ingin memberantas kejahatan. Masalahnya, Prabowo terlalu ambisius terhadap jabatan, sehingga mengabaikan semua aspek nilai luhur, kaidah moral dan agama. Jabatan telah menjadi tujuan utama, sehingga aturan main tidak penting, mau curang, nipu, bohong, rekayasa dan berbuat zalim, tidak penting. Prabowo akhirnya sama seperti Jokowi, menghalalkan segala cara. Kemenangannya sebagai presiden di tahun 2024 adalah palsu, karena kemenangan sebenarnya hasil pilihan rakyat adalah milik Anies Muhaimin, bukan Prabowo Gibran. Jokowi dan Prabowo telah merampas kemenangan Anies Muhaimin. Saat ini Prabowo adalah presiden ilegal secara kebenaran, maka jabatan Prabowo akan terus dikutuk dan tidak akan pernah memberikan kebaikan apapun bagi bangsa dan negara, selain kepalsuan demi kepalsuan. Pada akhirnya Prabowo telah terjebak, atau hanyut dalam lingkaran kejahatan yang diciptakan Jokowi. Jokowi sendiri seorang bajingan tulen, kejahatannya telah direncanakan secara rapih dan sistematis. Jokowi memang seorang bajingan yang sempurna. Walaupun kejahatannya sudah paripurna, tetapi masih berpenampilan wajah inosen atau manusia tak berdosa, sehingga mampu mengelabui banyak pihak. Sepertinya tidak ada jenis kejahatan yang tidak dilakukan Jokowi. Paling tidak, ada 10 kejahatan besar Jokowi yang tidak pernah tersentuh hukum, antara lain. Pertama, Jokowi diduga telah menjual negara kepada China dan oligarki Taipan untuk menjajah Indonesia. Kedua, Jokowi diduga telah memanipulasi identitas dirinya atau identitas orang tuanya. Ketiga, Jokowi diduga telah menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar sebagai kepala daerah dan presiden. Keempat, Jokowi diduga telah memberikan izin pembangunan pulau reklamasi, Pantai Indah Kapuk, penggundulan hutan, dan penggalian tambang. Kelima, Jokowi diduga telah meminta setoran dan menteri dan kepala daerah atau bawahannya. Keenam, Jokowi diduga sebagai pelaku utama kecurangan pemilu 2024. Ketujuh, Jokowi diduga telah korupsi di berbagai proyek seperti IKN, kereta cepat Wush, pelabuhan, Pertamina, dan bandara dengan korupsi yang sangat besar. Kedelapan, Jokowi diduga menerima suap dari para mafia Taipan seperti mafia tanah, sawit, ekspor-impor, judi, dan pinjol. Kesembilan, Jokowi diduga telah menyalahgunakan dana rakyat, seperti BPJS, Taspen, Asabri, dana haji, dan lainnya. Kesepuluh, Jokowi diduga telah menjadi otak pembantaian 16 KSR FPI, tragedi 894 petugas KPPS, tragedi Kanjuruhan, dan kematian para ulama dan aktivis pejuang keadilan, seperti Us. Jaber, Tengku Zulkarnaen, Us Maher Tuwaibi, Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lainnya. Kejahatan Jokowi telah dibantu secara mati-matian oleh para kaki tangannya seperti Luhut, Sri Mulyani, Pratikno, Erick Thohir, Bahlil, Tito Karnavian, Listio Sigit, dan para termul lainnya. Jika Prabowo tidak mampu bertindak mengadili Jokowi dan kroninya, artinya Prabowo adalah bagian dari pengkhianat negara karena ketika memiliki jabatan tertinggi dan punya wewenang untuk menegakkan hukum, tetapi tidak mau menggunakannya, sama saja telah berkhianat kepada bangsa dan negara. Jika sudah tidak mampu mengemban amanah, sudah selayaknya mundur bersama-sama Gibran, biar negara diurus oleh orang yang kompeten.